Ya Pak, sudah satu Oke, pujian Pak. oke. Makasih Pak Bambang. Ya Pak, Selamat siang semuanya. Luar biasa kita bisa bertemu kembali ya di virtual Zoom kompak siang ini ya. Oke. eh, Selamat siang Pak Yumbuk dari Sumba. Apa kabar Pak Yumbuk? Selamat siang Bu Lisan dari Malang. Kota dingin. Ya, sekarang katanya kalau pagi 15 derajat sampai 16 derajat ya. Adik saya bilang, "Wah, kalau pagi dingin banget Malang, 15 derajat sampai 16 derajat." Wow. Masih tertutup mikrofonnya, Bu. Tulisan. Tulisan tertutup. Kalau mau bicara dibuka. Ya. Kenapa? Nggak bisa dibuka kah? itu ditindis Pak, ditindis Bu, Apa nggak bisa dibuka? itu gambar mikrofon itu. Wah, nggak bisa buka, susah gimana mau mau testimoni. Bu, gimana Bu? Iya. Bentar. Oke, mantap. Oh, Nah, oke. Dibuka aja nanti nanti apa? iya, iya, iya. Kalau Ya, maaf. nam- Saya itu kan memang untuk ini perkara untuk Hah? utak-utak HP itu memang. Wah, yang Ya, bikin bikin YouTube bikin YouTube ke kuliner, wah, luar biasa ini. Dia punya konten loh. Dia punya konten ya. Ya, selamat siang Bu Yulia. Malang iya, dibilang 15-16 derajat. Wow, luar biasa. Malang dingin banget. Ya, iya. oke. Hari ini Ya 17 Pak, malah Ya, ini. oke. Selamat istriku siang juga Pak bilang Karel. dingin katanya. Ah, ya, entar lagi ada di Bu Uli dari mana ini? Jambi kalau nggak salah. Muara Bungo Jambi. Selamat siang Jambi. Bu Uli Sidauruk. Ini Bu Uli ini guru bahasa Loh, Inggris loh. She can speak English Ibu very Uli, well. tidak Ya, urut. Ya. halo Ibu tadi. Apa kabar Bu Uli? Ini dari Baik, Jambi kan, Muara Bungo ya. ya benar Pak. Ini guru bahasa Inggris loh. Jangan macam-macam loh. She can speak English very well. Yes, that's right. Ya, thank you. Belum Oke. mulai Thank you, Nah, thank you. sekarang kita mulai. Sekarang kita mulai lah. Gara-gara bully masuk kita mulai lah. Oke. Selamat siang semuanya. Kita bersyukur ya karena anugerahnya kita bisa berjumpa kembali di siang hari ini. Dan saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Semua diberkati. Ya, luar biasa siang hari ini seperti biasa. Kita ada tamu dari Malang, Jawa Timur, Kota Dingin Malang, Bu Yulaisan. Panggilannya iya, Bu Lisan. Ini dia punya konten iya loh. itu. Tiap Iya. minggu dia produksi konten loh. Wow, luar biasa ya. Luar biasa siang hari Iya, ini terima kasih. ya. Kita kedatangan tamu yang wah, spesial ya. Seorang ibu yang punya konten. Kontennya Iya, apa? Kuliner, catering. iya. Nah, bagaimana cara bikin mendol supaya kriuk-kriuk? Tanya sama ini orang. Inilah orangnya yang kita perlu tanya. Oke, teman-teman kompak saat ini sudah hadir ya. Bu Yulaisan ya, maupun saat teman-teman yang sedang menyaksikan YouTube channel ini, baik di rumah maupun di mana saja, silakan YouTube ini bisa dibagikan ke grup-grup rohani, ke grup-grup WhatsApp, agar supaya kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa karena kesaksian Bu Yulaisan siang hari ini yang beda dari yang lainnya ya, beda. Ini kesaksiannya akan beda. Ya, saya karena dapat bocoran dikit. Jadi tujuan YouTube channel ini adalah untuk memberkati, menguatkan iman orang percaya dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Oke. Jadi silakan di-share ya ke teman-teman, ke komunitas-komunitas yang lain sesuai dengan Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19-20 dan Kisah 1 ayat 8. Bagi yang rindu untuk mengisi ruang testimoni bisa call ke nomor WhatsApp Kompak Siang di 08122 970 2298 atau 08123 556 7375. Ya, tapi bukan minggu ini. Minggu ini sudah penuh. Hari ini minggu ini penuh. Minggu depan tanggal berapa? 20
22 ya, 22 ke atas baru ada. Minggu ini penuh. Orang berebutan masuk, suruh minggu depan nggak mau. Ya oke. Kalau ada boleh ya, kita akan jadwalkan. Mari kita sambut dengan sukacita tamu kita, Bu Lisan, Bu Yulaisan Iya, dari Malang. iya, Apa kabar, iya. Bu? Baik, Selamat siang, Bu baik. Puji Lisan ya. Tuhan, baik, Oke. sehat. Oke, kita berjumpa kembali di sesi testimoni tanggal 15 Juli 2024 yang akan bersaksi adalah ya Bu Lisan ya. Ini memang aneh, ini orang ini aneh. Anehnya kenapa? Kita akan tahu nanti kenapa aneh. Nah, mantap ini ya. Terima kasih buat kehadiran Bu Yulaisan ya yang sudah Iya, berkenan hadir di link Zoom saya hari ini ya. Welcome to the room of revival and room of reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. baik. Inilah ya. Oke, selamat siang ada Ibu Mariana. Selamat siang Bu Mariana yang bergabung ya. Ya, karena ini tolong teman-teman yang sedang menyaksikan YouTube channel ini jangan di skip ya, karena ini sangat penting. Jarang loh ada orang dari wanita yang seperti ini, Bu Yulaisan ini. Ya, baru ini saya bisa berhasil bawa Bu Yulaisan ya. Ya, oke. Jadi teman-teman saya minta dengan hormat, kalau boleh saya minta dengan kasih supaya kameranya on. Karena Bu Yulaisan mau bicara dengan setiap kita, mau bersaksi pada setiap kita, tidak dengan tembok kosong atau layar kosong. Boleh Ibu Uli, Ibu Mariana boleh on cam ya. Kalau boleh kita minta dengan kasih. Ya, semua bisa bertanya jika ada yang ingin ditanyakan ya. Sebelum Ibu Yulaisan memulai kesaksiannya, saya ajak Ibu Yulaisan untuk berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Roh Kudus, kami sudah memuji dan memuliakan, menyembah nama Tuhan lewat pujian dari Pak Bambang. Luar biasa, Engkau menjamah setiap kami dan kami percaya siang ini kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Engkau pilih kami untuk mendengar suaramu lewat kesaksian Ibu Yulaisan. Ya, kesaksian yang akan mengajar kami, memberitahu kami, bahkan menegur setiap kami. Bagaimana kami semua bisa Engkau pakai di YouTube channel ini seperti Bu Yulaisan ya. Yang kasih Tuhan, saya percaya biarlah Roh Kudus yang bekerja pada setiap kita sehingga kita semua berkomentar dengan apa yang Engkau mau dan Engkau memberkati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Hamba berdoa. Sama-sama katakan amin. Wah, semangat ya, puji Tuhan. Luar biasa Bu Yulaisan ya. Satu, saya mau share ya, satu kebenaran firman Tuhan ya. Iya. Saya mau cerita, kalau kemarin kita kuat karena Tuhan mengasihi kita. Ya. Kemarin kita kuat karena Tuhan mengasihi kita. Lalu hari ini gimana? Hari ini kita masih kuat karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Besok pun gimana? Kita tetap kuat karena Tuhan selalu beserta kita. Mazmur 18 ayat 2-3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku. Kota bentengku. Oke, teman-teman. Mau tahu siapa sebetulnya Ibu Yulaisan ya. Nama pun antik ini ya. Mari kita ikuti podcast siang ini ya. Teman ngobrol siang ini adalah seorang wanita dari Malang ya. Saya tahu nih wanita ini tadinya pasti orang percaya. Tapi berbalik, percaya nggak percaya lagi. Nah, kenapa? Nanti kita lihat ya. Kita akan kulik. I'm glad you are here now. Ya. Nah, makasih sudah menyempatkan untuk teman ngobrol ya siang ini di YouTube channel saya ya. I amazed how God arrange everything and finally Ibu Yulaisan ada di Zoom ini. Ya. Terima kasih. Saya berikan waktu dan layar untuk Ibu Yulaisan ya.
untuk bisa memperkenalkan dirinya ya, dan Iya, keluarganya, mungkin ya kegiatannya secara singkat aja, nggak iya. apa-apa. Terima Oke, kasih. silakan. Baik. Selamat siang, rekan-rekan semua, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya sangat bersyukur ya pada saat ini saya bisa bergabung di komunitas apa ya? Komunitas sepakat ya, kompak ya. Itu sesuatu yang baru bagi saya. Kalau saya pribadi, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Yulaisan, cukup Yulaisan saja. Itu di seluruh dunia itu nama Yulaisan itu cuma satu. Nggak ada Terbukti yang ngembarin, nggak ada yang ngembarin ya. saya lihat di Facebook ya. Nah, nggak ada nama lain Yulaisan selain saya. Itu luar Amin. biasa. Orang tua saya mengarahkan ya, Tuhan berkati memberikan nama saya Yulaisan. Itu bagi saya luar biasa ya. Saya mempunyai 3 orang anak dan 1 suami. Perjalanan hidup saya sangat unik ya, sangat unik. Jadi saya lahir dari keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ini orang tua saya itu papa orang Chinese dan ibu orang Jawa. Jawa asli dari Blitar. Dan kami saya lahir dari keluarga yang sederhana. Dan saking sederhananya tidak mengarahkan bagaimana berpendidikan yang tinggi, tidak cukup, saya cukup sampai di SMA saja sekolah saya. Jadi studi nggak sampai lanjut kuliah, nggak pernah mengecap bangku kuliah itu nggak pernah. Tetapi satu hal, anugerah Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Saya dulu itu, tapi saya itu menjadi anak Tuhan, anak yang percaya Tuhan Yesus, itu berlangsung mulai SD ya. Kalau yang saya ingat itu SD. SD itu bisa naik becak ke gereja itu di daerah Talun S itu ya. Itu satu becak itu bisa 4-5 anak gitu, tumpuk-tumpuk gitu ya. Dan saya menikmati sekali. Tetapi ketika saya dewasa dan ketika saya memilih untuk pasangan hidup saya, nah itu hal yang begitu apa ya, saya itu membangkang istilahnya. Jadi saya memilih orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya di situ Tuhan izinkan saya mengalami hal ini ya. Ketika saya lebih memilih untuk memilih pasangan hidup dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, 13 tahun kami melewati pernikahan kami itu dan menikah secara Muslim juga waktu itu badai begitu banyak ya yang kami alami. Jadi hidup pada titik yang terendah. Sebentar, Bu Jadi, Yulaisan, bentar. iya, iya. Saya pun heran, kan udah percaya Yesus, jadi orang Kristen. Iya. Apa nggak ada komen dari orang tuanya? Loh, kok pilih yang nggak seiman? Harusnya komen. Oh, Ini apalagi ini iya. aneh kok. Ini kan perkawinannya seumur hidup. Kok milih yang nggak seiman? Apa nggak ada protes dari orang tua kah, saudara mungkin? Kalau dari papa enggak protes karena papa itu kan kalau waktu itu diajak ke gereja juga malas. Jadi bukan orang yang percaya memang papa. Kemudian ibu saya karena karena itu orang tua kami itu bercerai waktu saya SMP. Oh, Papa oke. merawat saya, papa enggak menikah dan ibu saya itu menikah dengan seorang angkatan darat yang juga dari seberang. Karena itu ketika saya memutuskan untuk masuk, untuk keluar dari kekristenan, jadi bagi orang tua kami nggak ada masalah gitu loh. Nah,
masalah saya sampai hari ini kok nggak ada yang istilahnya orang tua rohani yang merangkul saya gitu loh. Itu yang mengharukan apa ya kalau saya ingat? Cinta kasih Tuhan. Tuh, cinta kasih Tuhan itu walaupun saya ada di tengah-tengah keluarga yang tidak mengarahkan saya, tetapi ketika saya memutuskan untuk menikah dengan orang yang di luar Kristen, nah di situ ada hal yang memang Tuhan izinkan ya. 13 tahun kami melewati pernikahan itu, akhirnya Tuhan izinkan 13 tahun itu diakhiri dengan suami saya kena kanker otak, kemudian meninggal dunia, dan saya dalam kebingungan itu akhirnya ketemu dengan suami saya yang sekarang. Jadi setelah 3 tahun ditinggal suami meninggal, dan saya nggak punya pekerjaan, dan akhirnya saya menjadi seorang penjahit, ya, jahit baju itu. Dan di situ akhirnya Bentar Bu, Ibu menikah dengan secara Muslim, apakah Ibu menjalani sholat dan segala dan seterusnya? iya, saya menjalani. Saya kalau sudah mengambil satu komitmen, saya setia. Jadi Oke. saya Kalau setia, menjalani apakah Ibu baca Al-Quran? terus terang untuk belajar Al-Quran itu enggak, karena sulit sekali. Sulit sekali. Saya belajar mulai kayak Iqra, ya ada kan tuntunannya itu. Itu sulit sekali. Tapi saya melakukan sholat 5 waktu. 5 waktu Apa sholat yang 5 Ibu waktu. kalau enggak baca itu apa yang Ibu ucapkan di selama sholat? Apa cuman gerakan saja atau apa? Iya, saya belajar sampai bisa. Saya belajar sampai bisa, sampai sholat 5 waktu mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu saya puasai. Saya ada doa-doa yang kayak pembaca surat Naria, apa itu saya bisa hafal. Cuma untuk membaca Al-Qur'annya nggak bisa, gitu, Oke, lanjut. karena saya bisa membaca. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah saya menjadi seorang Muslim, nah di situ satu hari papa saya sendiri itu meninggal dunia. Dan di situ ada seorang ibu pendeta Papa yang menginjili. dalam Tuhan kan? Papa Kristen kan? Papa waktu meninggal dalam Tuhan, dalam Oke. Tuhan. Oke. Ya. Nah, di situ ada ibu pendeta mengunjungi saya, kemudian dia menyampaikan kabar baik, dia menyampaikan Injil. Dan di situ ketika saya ditantang waktu itu di dalam mobil, ibu pendetanya nyetir mobil. Waktu itu saya, karena ibu pendetanya dokter gigi, saya sedang merawat gigi anak saya yang kedua. Itu loh Oke. luar biasanya Tuhan. Saya pikir memang Tuhan yang luar biasa. Dan di situ saya ditantang. Ditantang artinya gini, Ibu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan saya itu loh kok bisa ngomong, iya saya mau gitu. Dan saat itu diajak doa, ya diajak doa gitu. Tapi kan dalam hati juga takut, ini saya belum rundingan sama keluarga, belum rundingan sama suami. Gimana? Saya bergumul waktu itu diem gitu ya, sampai sekitar 1 bulan. Kan saya diajak ke gereja gitu ya, itu sembunyi-sembunyi. Jadi kalau ke gereja, itu 1 kali ke gereja yang sangat mengharukan. Kalau ingat itu benar-benar saya itu melihat cinta kasih Tuhan gitu. Waktu itu ke gereja itu ada perayaan Natal. Jadi setiap hari Natal saya itu ingat gitu loh, itu peristiwa Tuhan menyatakan kasihnya itu. Jadi waktu saya masuk dengan anak saya yang kecil, masih sekitar umur 2 tahun lebih lah, masih saya gandeng gitu. Begitu datang itu saya langsung duduk di belakang. Udah nangis itu udah nggak bisa ditahan, air mata itu. Saya sampai tertunduk, sempat malu gitu loh. Saya dalam hati saya mengatakan, Tuhan saya ini seperti anak yang hilang. Tuhan temukan lagi gitu. Jadi saya
bisa ada di rumah Tuhan itu anugerah Tuhan. Kalau enggak Tuhan yang hantar, memanggil, enggak kan. Bu Lisan, waktu Ibu Iya, kan sudah basicnya tadinya Kristen. Waktu Kristen sudah dibaptis belum? kalau waktu itu belum. Oh, Jadi oke. dibaptis itu ya setelah itu kan dalam perjalanan itu kan akhirnya saya mulai ke gereja, saya bilang ke suami waktu itu, Pak, gimana kalau misalnya aku masuk Kristen lagi, saya gitu. Tapi memang suami nggak yang terlalu fanatik, cuma orangnya kan orang yang nggak pernah Kristen gitu loh. Saya akhirnya rindu untuk ngomong gitu loh. Masa saya kalau ditanya tetangga kan gereja deket ya, sekitar 10 menit sampai udah sampai gereja gitu, Kak, jalan kaki. Kalau ada yang tanya mau kemana, saya nggak bilang ke gereja. Oh, saya mau ke situ loh, gitu loh. Maksudnya nggak secara langsung Malu gitu. ya, malu ya. Ya, malu sambil gimana nanti orang ngomongnya gitu loh. Cuma akhirnya saya ngomong ke suami suatu malam itu ngomong, gimana kalau saya jadi Kristen lagi? Suami bilang, nanti kan jadinya nggak karu-karuan jawabannya. Saya ingat betul. Jadi nanti bisa nggak karu-karuan. Saya bilang, ya nggak mungkin nggak karu-karuan gitu loh. Cuma terus akhirnya saya itu nggak dilarang sih. Tapi ya, akhirnya saya lega gitu loh. Saya sudah menyampaikan lega. Kebetulan memang suami bukan orang yang frontal, bukan orang yang suka emosi, enggak. Orangnya sabar banget. Nah, setelah saya di gereja itu, saya mulai belajar penginjilan. Karena saya berpikir, jangan sampai ada orang yang seperti saya. Gitu. Jangan ada orang yang seperti saya. Oke. Setelah saya belajar bagaimana saya bisa menyampaikan kabar baik dengan metode EE itu ya, saya mulai menginjili suami saya. Oke, Dan di situ teman-teman untuk diketahui, mungkin belum sempat cerita nih Bu Ilaisan. Bu Ilaisan ini aktif di pelayanan EE. EE itu apa? Evangelist Explosion, ya? Ya, Evangelist Explosion. Jadi apa pemberitaan penginjilan lah kepada diberitakan ya, supaya banyak orang mengenal Tuhan. Nah, ini pelayanannya dia sekarang. Oke, lanjut. Ya, setelah itu ketika suami saya injili sambil nonton bola gitu ya, karena apa di sela-sela itu saya mulai menginjili dan dia tidak mau terima Yesus. Dia kayaknya masih nggak ngeh gitu ya. Oke, gimana anak-anak? Anak-anak gimana? Ini podcast saya akan tanya jawab ya. Jadi jangan pernah teman-teman semuanya jangan pernah berpikir bahwa kesaksian dari A sampai Z satu narasumber ngonceng-ngonceng ya. Ini kita boleh bertanya. Ini podcast. Tanya jawab ya. Jadi bagaimana komentar anak-anak waktu Ibu Ilaisan menjadi orang Kristen? Ada komentar nggak? Kalau anak yang masih yang terkecil itu kan masih belum ngerti. Ya, yang kalau besar. Yang besar itu dia itu memang kerinduannya itu ke Kristen gitu loh. Iya Ma, itu aku kepingin gitu. Nah, kemudian anak saya kan yang kedua itu kan yang ikut waktu itu satu mobil saya perbaiki giginya itu ya, itu sempat ngobrol ke adik saya. Itu Mama tak kayaknya mau masuk Kristen gitu. Jadi ada adik yang kayak kok masuk Kristen gitu. Cuma saya pikir nggak terlalu berpengaruh ya kepada hubungan keluarga saya. Keputusan ada di tangan saya. Dan ketika saya sudah melewati, itu saya menginjili suami saya yang kedua. Itu sambil lipat-lipat, apa ini baju yang bersih baru dicuci. Di situ saya tantang, Pak, ke suami, apakah Papa mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Luar biasa. Suami saya bilang gini, ya saya mau. Saya jadi kaget gitu loh. Saya kagetnya itu, masa sih Tuhan? Saya yang nggak percaya malahan gitu. Dan itu saya percaya itu
kalau bukan anugerah Tuhan Iya. nggak akan. Oke. Bukan karena saya, tapi Amin. Tuhan bisa pakai saya dan itu luar biasa. Oke, Dan itu sebentar Bu, sebentar begitu Bu, membahagiakan, sebentar begitu Bu mau. Yulasan. Saya nggak melihat ya, selama ini Bu Yulasan cerita dari A sampai Z ini sampai saat ini, kok sepertinya nggak ada tantangan. Pernah nggak mendapat tantangan gara-gara Bu Yulasan mengikut Kristen? Mungkin dari tetangga. Kalau tantangan nggak begitu berat. Ada beberapa teman atau tetangga yang memang kok cuma ngobrol aja, maksudnya mengolok gitu. Kok kamu masuk Kristen gitu. Tapi bagi saya nggak perlu jawab. Saya nggak perlu jawab. Yang penting hubungan saya dengan Tuhan. Karena gini, sebentar. Kenapa nggak dijawab? Karena Kristen punya jaminan. Itu enggak, saya jaminan nggak keselamatan. Kita saya menjadi dia. Belum berani. Kan Saya udah nggak ikut EE. Kan udah ikut EE. ya, loh. Iya, cuma gini. Di satu sisi ada perasaan yang masih menjaga nggak membantah orang itu. Saya Kan dia secara bertanya, pribadi, bukan membantah. Dia tanya, kita jawab. Karena Kristen punya jaminan. kalau sekarang saya bisa jawab. Cuma kan ya karena waktu itu saya Oke, sebentar. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon dan bertanya. Karena ini podcast, tanya jawab. Jadi jangan ragu-ragu, buka mikrofon dan bertanya sebelum waktunya habis. Karena saya monitor waktunya tinggal 5 menit lagi nih. Ya. Ya, Jadi sekarang saya ini Pak Bambang, silakan. Pak Ya, Bambang nih. baik. Ibu Julainan ya. Iya. Ibu Yul. Susah, namanya susah. Ibu Yul. Ya, susah juga Bu ya. Iya, Ibu Yul gitu aja. Cuma ada di dunia ya. Baik Bu, Iya. oleh sebab karena satu-satunya di dunia dipakai Tuhan ya. Iya, Pak. Iya. Baik Bu, saya akan pertama memberi saran. Ibu kan evangelis Bu ya. Sekarang ya. Sekarang itu ya. Ya, sebaiknya ikut Bu hari Sabtu nanti memberi sebagai materi pelatihan penginjilan itu Pak Andre itu. Pak Andre Sudah saya ajak dapat narasumber satu. Kalau mau ikut, kalau dia masih banyak kerjaan ini. Kalau kita siang ini ada training penginjilan, ini sudah nanti kan baru pertama kali Sabtu kemarin. Nanti Sabtu baru sekali. Ini adalah Sabtu yang kedua. Jadi tiap minggu sekali. Kalau berkenan nanti saya kirim formulirnya. Boleh ikut. Gratis Bu. Gratis ya Pak? Gratis kok, gratis ya. Enggak ada. Jadi lewat Zoom juga. Ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut Pak Bambang. Ya, kemudian yang pertanyaan saya itu kan biasanya kalau mau ikut Yesus itu kan bayar harga Bu. Jadi seperti pengalaman saya itu. Saya orang Islam termasuk Kristen itu kan bayar harga. Bayar harga itu karena kan seperti Ibu katakan tadi, apakah Bapak percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengikut Yesus, itu bayar harga Bu saya waktu itu. Untuk membuktikan bahwa saya percaya Yesus, saya mau mati itu. Masuk Palkah waktu itu kan saya selesai kuliah di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saya kan di akademi itu sama dengan Pak Andri. Pak Andri kalau penerbangan, saya perikanan. Saya deckman, jadi orang sebagai mualim ya. Nah waktu itu saya mualim 2, saya sebagai pengatur perlengkapan selesai bekerja begitu. Nah waktu itu saya masih bujang, masih sementara menggebu-gebunya bahwa saya masuk Kristus gitu. Nah waktu itu saya sudah dibaptis. Nah pada waktu dibaptis itu kan waktu itu juga katekisasi kan katakan percaya, ya percaya. Nah harus bayar harga. Ada tanda bahwa ketika saya masuk di Palkas tertutup dan itu sudah pasti katakanlah 5 menit lah.
5 menit lagi sudah mati suri, sudah keringat basah kuyup di dalam itu, dan saya eh, percaya kepada Tuhan sebagai penolong, ya, bahwa semua itu di tangan Tuhan kehidupan Pak itu. Bambang, apa yang Saya mau ditanyakan? ya, Pak, ya yang mau ini ditanyakan? pengalaman saya itu sehingga saya minta tolong sama Tuhan. Saya percaya. Nah, yang saya mau tanyakan, ketika ibu kembali apa namanya ikut Kristus dan sekarang sudah menjadi ini, apa tanda yang ibu tidak bisa lupakan peristiwa itu, peristiwa mengikut Yesus itu apa? Cukup dengan percaya saja begitu maksud saya. Wah, menarik Kira-kira ya. apa yang bisa kira-kira apa yang bisa disampaikan oleh kita bahwa itu bayar harga itu masing-masing memiliki perbedaan. Kalau ibu itu kira-kira untuk meyakinkan bahwa ibu percaya kembali pada Yesus itu gimana, Bu? Mungkin bisa Iya, disampaikan. Ya. iya. Itu tandanya sih, kalau saya pribadi nggak bisa menjelaskan ya secara detail ya. Cuma itu hal-hal komitmen ya. Komitmen itu terus dijaga. Dan komitmen itu sampai hari ini. Jadi nggak akan, istilahnya, Tuhan saya nggak akan membangkang lagi. Karena yang saya tahu, apa yang terjadi dalam diri saya ini, hari demi hari, itu ada dalam genggaman Tuhan. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Ya. Kalau tidak ada anugerah Tuhan, kalau tidak karena karunia Tuhan, saya pun nggak bisa seperti ini. Nggak bisa melewatinya. Saya Terus bisa melewati. menjaganya, Bu, untuk menjaga ketaatan terus konsisten itu gimana? Ya, saya melakukan doa secara pribadi, membaca Alkitab, karena di Hmm. dalam firman Ya. Tuhan itu yang terus menuntun hidup saya. Dan saya tidak pernah, maksudnya tidak pernah ingin tidak kebaktian ya, setiap minggu. Baik. Ya, Bahkan Bu. untuk membentuk hidup saya mengikuti persekutuan. Kalau di gereja kami ada persekutuan doa, di situ juga saya sebagai pengurus, persekutuan komisi wanita saya juga sebagai pengurus. Kemudian saya bersama suami selalu rindu untuk menyampaikan kabar baik. Saya Luar naik biasa. motor sampai ke Gunung Bromo itu naik motor bukan naik mobil. Kami menyampaikan Hmm. kabar baik. Luar Kami Jalannya biasa. belok-belok tuh. mengunjungi saudara-saudara yang ada di Ya, ya. pedesaan. Sekedar apa? Ya, tujuannya menyampaikan kabar baik. Itu. Betul. Jadi tidak gampang, Bu, menjaga komitmen itu. Itu yang penting. Itu tidak Karena kan gampang, tapi karena kan tidak bisa mungkin kita melakukan karena Tuhan. terlepas, ya. Nah, ya Kita itu. tidak terlepas dari masalah, ya. Bagus juga, Iya, ya. Luar biasa, Ibu. Jadi iya. perjalanan itu tidak pernah mengalami gangguan tentang komitmen itu. Enggak pernah. Enggak pernah. Oh, luar biasa. Ya. Dan berkat Tuhan itu ternyata setelah komitmen cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Oh, Matius semua akan 6:33. ditambah. Matius Tuhan 6:33. tambahkan. Luar Saya biasa. bisa Ya, mengupdate. itu Saya ayatnya bisa Pak Andri itu, mengupdate Ibu. sekolah. Iya, iya, iya. Ya, Ibu. Terima Saya bisa kasih. Luar mengupdate biasa. Ya, sekolah. pelajaran Kemudian baik. juga, Oke. iya. Jadi bisa jadi YouTuber sampai hari ini. Ini Oh, juga luar karena biasa. ketika saya Hmm. bilang, Tuhan yang menuntun orang-orang untuk menunjuk apa mengetuk subscribe untuk apa YouTube saya, dan sampai hari ini hampir sudah masuk 5.700 Oh, Wow, luar luar biasa. biasa. Setengah juta ya? Setengah juta. Iya. Baik, Bu. itu Terima kasih. itu karena Ya, anugerah Tuhan. Terima kasih Pak Bambang, terima Oke, kasih. ya, ya. Itu oke, semua. Luar teman-teman. biasa. Ada yang mau bertanya? Boleh. Ada Bu Maria. Selamat siang, Nabire. Selamat siang, Papua. Siapa yang mau bertanya? Boleh buka mikrofon dan bertanya. Saya Iya. boleh mau Bu. Oh, boleh. Oke. Oh iya Ibu, Tadi saya silakan. pas Jambi. suami yang kedua, ya suami yang kedua tadi bukan Kristen awalnya Ibu ya. Ya, Oh gitu. Berarti ya termasuk kasih karunia Tuhan Ibu
mudah berarti ya untuk Iya, bawa suami. iya, Memang tidak ada betul. tantangan ya Bu ya. Tidak ada. Iya. Oh, oke, oke. Ini mujizat Terus ini. cara Tidak ada melayani tantangan. sama. Pelayanan bersama-sama. Oh, Pelayanan kan nggak harus terlalu keren. yang jauh-jauh ya. Saudara sendiri yang memang benar-benar Tuhan kirim. Kalau kita minta, Tuhan itu lo kirim. Kita sebagai penuainya. Kirim untuk Nah, kita menuai. Gitu. iya. Mungkin Ibu bisa kasih tips gitu, gimana caranya supaya suami ikut Tuhan sungguh-sungguh, terus juga mau ikut ambil bagian dalam melayani gitu bersama-sama. Ada nggak Bu? Pasti Eh, ada buat suami kalau jadi. Heeh. kalau kesaksian suami saya sih, suami saya bilang, saya mengikut Yesus karena saya tertarik dengan maksudnya cara hidup saya. Istri saya itu Keteladanan. dulu itu Keteladanan. amburadul, Ya, istilahnya suka keteladanan ya. Hmm. cuma Keteladanan. cara hidupnya Iya. yang nggak baik gitu loh ya. Tapi ketika dia memperhatikan saya mengikut Yesus, katanya, wah itu Berubah. luar biasa, saya Ya. harus ikut. Gitu, gitu Bu. Ya, Jadi keteladanan. hidup Perubahan. kita jadi teladan, gitu Ya. Bu. Terima Oke. kasih Bu Kalau di pria Uli. sejati apa itu? Perubahan bukan suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Itu. Amin. Jadi teladan. Karena teladan berbicara 1000 kali lebih kuat daripada 1000 nasihat. 1000 Amin. khotbah. Bukan Amin. seperti Pak Andre, bukan seperti Pak Andre, bukan teladan, telatan. Oke. Enggak Pak, enggak Pak, enggak Oke. Pak. Kali Ya. ya. Mantap, Ya. mantap. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Oh, siapa nih? Saya Pak. Meriana, Siapa nih? Maria. Muara Bu Bungo, Maria. Sumatera. Bu Maria Ya, kah? ya. Ya. Merah ya Pak. Oh ya, Salam silakan. semuanya. Ya, Ya. saya mau bertanya dengan Bu Yulaisan. Ya, puji Tuhan Ya. anugerah ya kalau Ibu dan suami udah percaya Tuhan Yesus. Karena memang kan Tuhan berfirman bahwa satu orang selamat, sisi rumah diselamatkan ya Bu ya. Tetapi Amin. memang kadang-kadang tidak waktunya itu memang bukan waktu kita Bu ya. Ada seperti kakak saya itu hampir 20 tahun lebih saya doa, ya puji Tuhan saya doakan lewat proses semua dia percaya Tuhan Yesus gitu kan. Cuman kan kadang-kadang kita nggak sabar gitu kan, keluarga kita yang lain Ya. cepatlah kalau bisa diselamatkan gitu kan. Ya, Nah, ya. itu gimana Bu mengatasi supaya kita juga sabar menanti waktu Tuhan. Makasih Bu. Iya, iya. Ya memang kalau kita memaksa nggak bisa, Bu. Kalau saya ditanya, gimana? Kapan menerima Yesus? Kamu menginjili kapan menerima Yesus? Ya saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Karena bukan Waktu otoritas kita. kita. Ya. Itu kuasa Tuhan. Kita Amin. hanya mendoakan saja. Nanti Tuhan yang jawab kapan gitu. Jadi memang jawaban Tuhan itu bisa tunggu, bisa enggak, bisa nanti gitu toh. Iya toh. Jadi ya memang kita harus setia dengan Tuhan. Amin. Tuh, setia dalam penantian itu ya. Karena Tuhan yang punya otoritas. Itu Ibu, terima kasih Bu Terima Maria. kasih Bu. Ya Bu. Senang sekali bisa berbicara dengan Ibu. Iya. Oke. Saya kasih satu orang lagi untuk bertanya. Habis itu kita akhiri. Ya, Ada yang Pak Karel, Pak Karel lah. Oke. Maria, Bu Maria. Siapa? Siapa mau bertanya? Pak Karel. Saya Pak? Pak Karel ya terserah. Oh, siapa? Siapa? Ibu Maria. Ibu Maria. Oh, Bu Bu Maria. Maria. Bu Maria. Oh, oke, Bu Maria. Silakan Bu Maria. Selamat siang, selamat sore ke Papua dan selamat berjumpa kembali dalam yaitu kompak, Zoom kompak ya. Tadi saya sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Yulaisan yang begitu mengharukan. Ya, memang tidak gampang untuk kita mau yaitu berjuang dan berjuang, tetapi itulah Tuhan sudah buka jalan dan Tuhan sudah menunjukkan jalan yang sebenarnya yang ditempuh. Yang saya mau tanyakan yaitu dari ketiga anak itu, apakah waktu masih kecil sudah diserahkan kepada Tuhan? Waktu setelah yaitu suami pertama meninggal dan
sudah menikah ke suami yang kedua. Dibawa ke gereja begitu baru didoakan. Sudah semua. Sudah dibaptis semua. Puji Sekarang. Tuhan. Ya, sudah dibaptis. Puji Tuhan. Iya. Dan waktu ya saya mau panggil adik kan ibu ya karena saya lebih tua jadi ya waktu itu sudah sempat nikah Muslim atau Dulu ya Muslim, setelah itu kami pemberkatan nikah. Jadi ada beberapa ibu memang karena waktu itu kami sama-sama menikah secara Muslim. Jadi ada pemberkatan nikah, ada pernikahan gerejawi. Sudah kami. Sudah. oh sudah ya berarti Ya. sudah sah di hadapan Tuhan dengan di hadapan pemerintah sehingga kan Ya. tidak menjadi salah di dalam pelayanan bila ibu Iya. dengan suami berjalan mendekati Tuhan. Memang ada Apalagi- suratnya. Iya, sudah ada surat. Sudah dikasih biasanya kalau itu surat akta perkawinan di gereja. Ya, Ya, berarti itu sebagai dokumen untuk kita Ya. bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, terima kasih. Kalau Ya, semuanya terima laksanakan, kiranya Tuhan Oke. dan keluarga ibu bersama kami dan anak-anak. Amin. Saya kembalikan. Oke, terima kasih atas pengingatnya ya, Bu Maria Gendek ya. Oke, ya bersyukur ya. Oke, saya akhiri aja. Hari ini pertanyaan hari ini tidak ada lagi karena waktunya sudah berakhir. Nanti saya ditegur sama Pak Karel. Terima kasih Pak Karel. Terima kasih. Ya sudah ada yang mengingatkan saya. Saya juga berhati-hati juga untuk jangan sampai over lah waktunya supaya apa yang di-sharingkan oleh Ibu Yulaisan ya ini bisa memberkati kita. Jadi mungkin belum tuntas apa yang di-sharingkan kan belum tuntas, tapi saya percaya kita akan undang lagi nanti kapan mungkin minggu depan bulan depan ya untuk menuntaskan yang disampaikan oleh Ibu Yulaisan. Oke, terima kasih atas sharing kesaksiannya. Semoga menjadi berkat bagi kita. Ikut Tuhan itu bukan berarti bebas masalah. Masalah boleh ada. Ya, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari presiden sampai yang kelas gembel. Punya masalah nggak? Yeah. Punya ikut Tuhan bukan berarti jalan tol terus. Ya, nggak mungkin. Pasti ada masalah, ada. Tapi percayalah, tangan Tuhan yang selalu menyertai kita supaya kita tetap kuat. Karena Tuhan akan memproses kita semua untuk menjadi emas yang timbul, ya, supaya kita dipakai perabotan yang mahal di rumah Tuhan. Disitulah kita perlu proses, kita perlu padang gurun yang dari Tuhan. Kita perlu masuk training centernya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita timbul seperti emas. Berlian tidak akan menjadi berlian kalau dia tidak dipanaskan, tidak ditekan oleh pressure sekian PSI, ya, begitu panas yang luar biasa di dasar bumi, tidak bisa menjadi seorang berlian. Dia akan menjadi sebongkah batu atau tanah saja. Demikianlah Tuhan juga membentuk anak-anaknya untuk tidak menjadi anak gampangan. Kita anak-anak yang berkualitas seperti emas, seperti intan, seperti berlian. Karena saatnya akan tiba penampian. Akan dipisahkan mana lalang, mana gandum, mana kambing, mana domba. Mari kita anak-anak Tuhan, kita buktikan. Tidak terus kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai dimanapun berada. Supaya apa? Tuhan disenangkan dan surga tidak ada alasan untuk tidak memberkati kita. Tidak ada alasan. Karena kita adalah anak-anaknya yang melakukan perintah Tuhan. Mewartakan kebenaran. Menceritakan siapa Tuhan. Apa itu keselamatan? Keselamatan memang dicapai hanya oleh anugerah. Sepertinya murah. Tapi tidak murahan.
tidak banyak orang yang mau menerima anugerah itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Karel, lanjut. Ya. Selamat siang semua. Selamat siang. Terima kasih Bu Yulesan dari Malang. Iya. Ibu Maria dari Nabire. Selamat sore Bu. Ibu Rita dari Jakarta. Pak Yusuf, halo. Pak Yusuf dari Sumbai. Ya. Selamat sore Ang Palu. Hai. Ibu Mariana dari Jambi ya. Dari Jambi, Ibu Uli dari Jambi, Pak Bambang dari Malang, Pak Gibson dari Pekanbaru, ya. Saya dari Surabaya, Bu, ya. Oke. Terima kasih semua masih bersama kami saat ini. Kita akan lanjut pada sesi yang kedua. Seperti ada yang di flyer undangan bahwa sesi yang kedua ini kita akan masuk dalam sharing score. Kita akan sharing bersama firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita. Saya percaya kita semua sudah baca ya. Kita semua sudah baca firman Tuhan untuk kita sharing bersama pada